Berlatar di kota Los Angeles, cerita dibuka dengan sebuah truk lapis baja pengangkut uang yang berhenti sejenak di depan sebuah minimarket untuk membeli minuman dan makanan ringan. Situasi yang awalnya terlihat biasa berubah drastis ketika dua mobil berisi perampok bersenjata tiba-tiba datang dan mengepung lokasi tersebut dengan tujuan menjarah isi truk. Please don't be the asshole who forces me to use it. Press the unlock button and step out of the vehicle, or we will forcibly remove you. Fucking do it! Now! Your choice! Go! Dalam keadaan panik, salah satu polisi berusaha mengambil senjatanya untuk melakukan perlawanan. Namun, upaya tersebut berakhir tragis ketika salah satu perampok lebih dulu menembaknya hingga tewas. Insiden itu memicu kekacauan, dan para perampok mulai menembaki seluruh aparat yang ada di lokasi. Di tengah kekacauan tersebut, sopir truk berhasil mengirimkan sinyal darurat untuk memanggil bantuan. Para perampok dengan cepat menjarah isi kendaraan dan bersiap melarikan diri. Namun, sebelum mereka sempat kabur, unit kepolisian lain tiba lebih cepat dari yang mereka perkirakan, memaksa terjadinya baku tembak sengit di lokasi. Contact left! Pertempuran berlangsung brutal. Para polisi terlihat kewalahan menghadapi para perampok yang jelas memiliki pengalaman tempur tinggi. Beberapa anggota kepolisian gugur dalam insiden tersebut. Menyadari situasi semakin tidak terkendali, salah satu polisi menghubungi markas besar untuk meminta bantuan tambahan. Sayangnya, bantuan datang terlambat. Seluruh petugas di lokasi akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh para perampok. Let's go, let's go, let's go! Menyadari bahwa bala bantuan dalam jumlah besar akan segera tiba, komplotan tersebut segera melarikan diri dari tempat kejadian. Mereka dibantu oleh seorang rekan bernama Mark yang menggunakan GPS tracker untuk memastikan jalur pelarian mereka tetap aman dan terarah. Go right on Dottie. Right on Dottie. Sesampainya di tempat persembunyian, kita diperkenalkan satu persatu pelaku perampokan. Ray Merriman, sosok yang menjadi otak di balik perampokan, tampil sebagai pemimpin. Di sampingnya ada Bosco, pria berkepala botak yang bertindak sebagai eksekutor, Lev Fox yang berperan sebagai tangan kanan Ray, serta Donnie yang bertugas sebagai driver. Terungkap bahwa mereka semua adalah mantan anggota militer yang dikeluarkan dari kesatuan masing-masing akibat pelanggaran serius, yang kemudian berujung pada hukuman penjara. Keahlian mereka dalam menghadapi baku tembak sebelumnya menjadi bukti nyata latar belakang tersebut. Namun, aksi itu juga memakan korban dari pihak mereka sendiri. Marcus, salah satu anggota tim, tewas akibat luka tembak. You good? We're cop killers now. Cerita kemudian beralih kepada seorang pria bernama Nick yang baru saja pulang ke rumahnya. Ia adalah kapten dalam divisi tindak kriminal di Los Angeles. Kepulangannya disambut situasi yang tidak kalah buruk. Ia terkejut mendapati istrinya, Debbie, tengah bersiap meninggalkan rumah bersama anak-anak mereka. Ketidakhadiran Nick semalam akibat pesta minuman keras, ditambah kebiasaannya berselingkuh, membuat Debbie kehilangan kesabaran. Ia memutuskan untuk pergi dan membawa anak-anak ke rumah bibinya. Nick hanya bisa terdiam dan pasrah, menyadari bahwa rumah tangganya kini berada di ambang kehancuran. Lost your fucking mind. Oh, great language. Right in front of my daughter. Great fathering. Deb, stop. Please don't do this. Please. Tak lama kemudian, Nick menerima laporan mengenai insiden berdarah yang terjadi malam sebelumnya. Tanpa membuang waktu, ia segera menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan. Ia memerintahkan tim forensik untuk mengumpulkan sidik jari dari kendaraan yang ditinggalkan para pelaku. Namun hasilnya nihil.
Para perampok ternyata telah menggunakan bom khusus yang mampu menghilangkan seluruh jejak sidik jari. Dari situ, Nick menyimpulkan bahwa komplotan ini bukan pelaku biasa, melainkan kelompok profesional yang sangat terlatih. Nothing in the truck? They stole a fucking empty armored truck? Yep. We're dealing with a different animal here, boys. Tanpa disadari, dari kejauhan Bosco ternyata mengamati lokasi tersebut. Ia diam-diam mengambil foto para polisi dan detektif yang terlibat, dengan tujuan mengidentifikasi siapa saja yang akan memburu mereka nantinya. Berdasarkan informasi dari Le Fox, sosok Nick dikenal sebagai salah satu polisi terbaik, seorang pemburu kriminal yang tidak segan menembak mati para perampok di wilayah hukumnya. Remember Endo? Filipino dude the cops killed? Yeah. That's the cop who blasted him. Get to know your enemy, boys. Di kantor kepolisian Los Angeles, Nick memimpin rapat untuk membahas insiden yang telah mengguncang kota tersebut. Ia mempertanyakan satu hal penting, mengapa para pelaku mencuri truk yang ternyata kosong tanpa uang sepeser pun di dalamnya. Salah satu bawahannya kemudian mengemukakan dugaan bahwa Ray Merriman, mantan perampok berpengalaman, adalah dalang di balik kejadian tersebut. Untuk menggali informasi lebih dalam, Nick memutuskan untuk mendatangi sebuah bar tempat rekannya Donnie diketahui bekerja. Ketika Donnie hendak pulang, Nick secara tiba-tiba menyerangnya dan memukul kepalanya hingga tak sadarkan diri. Alright. Hey. What the Saat Donnie tersadar, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan tertutup. Ia terkejut melihat bahwa orang-orang di sekitarnya adalah petugas kepolisian yang sedang bersantai bersama wanita panggilan. Dalam situasi itu, Nick memaksa Donnie untuk duduk dan mulai menginterogasi. Dengan menunjukkan foto yang membuktikan kedekatan Donnie dengan Ray Merriman, Nick menuduhnya sebagai bagian dari komplotan perampok tersebut. Namun, Donnie tetap bersikeras tidak memberikan informasi apapun. Kehilangan kesabaran, Nick pun mulai menggunakan kekerasan dengan mencekik leher Donnie, berusaha memaksanya berbicara. I don't know what crew you speaking about, man. This dude just comes to my bar where I work. You guys Stop. have the... Just shut up. You listen to me, fuckface. We don't give a shit about you. You in Merriman's crew? Merasa terdesak dalam situasi interogasi tersebut, Donnie akhirnya mulai membuka diri dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dengan Ray Merriman. Ia mengakui bahwa dirinya direkrut sebagai driver karena komplotan tersebut kekurangan personel, sementara Donnie memiliki reputasi sebagai driver andal yang mampu meloloskan diri dari kejaran polisi. Dari pengakuannya, Donnie kemudian mengingat kembali awal mula keterlibatannya. Ia menceritakan bagaimana Bosco datang ke bar tempatnya bekerja dan mengajaknya bertemu dengan Ray. Dalam pertemuan itu, Donnie ditawari untuk bergabung dengan komplotan tersebut. Ia mengakui bahwa keputusan itu diambil bukan karena keinginan semata, melainkan karena tekanan ekonomi yang memaksanya mencari jalan keluar. Saat bertemu Ray, Donnie menunjukkan kemampuannya dalam mengemudi secara profesional, hingga akhirnya Ray tertarik dan menerimanya sebagai bagian dari tim. Lebih lanjut, terungkap bahwa Ray sendiri baru saja keluar dari penjara 8 bulan sebelumnya, akibat kasus perampokan bank. Saat ini, ia masih berada dalam masa bebas bersyarat selama 8 bulan. Namun, pengalaman dan kecerdasannya dalam merancang aksi membuatnya dikenal sebagai perampok ulung yang hampir tidak pernah gagal dalam setiap operasinya. Setelah merasa cukup mendapatkan informasi, Nick akhirnya membebaskan Donnie dengan satu syarat. Ia harus terus memberikan informasi mengenai rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Ray dan komplotannya. Donnie pun menyetujui kesepakatan tersebut dan segera meninggalkan tempat itu. So am I under arrest or can I leave? Now you just keep doing your thing. We'll be in touch. Horsepower, be at First and Central at 0800. Don't be late. Keesokan harinya, Donnie diajak oleh Ray untuk meninjau target berikutnya. Mereka berencana merampok sebuah bank besar bernama Federal Reserve Los Angeles, yang dikenal memiliki sistem keamanan berlapis dan hampir mustahil ditembus. Namun, berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan Ray, uang yang masuk ke bank tersebut nantinya akan diubah nomor serinya menjadi uang baru, sementara uang lama akan dimusnahkan. Dari sinilah Ray melihat celah. Ia bertekad mengambil uang lama sebelum dihancurkan, karena secara administratif, uang tersebut tidak lagi memiliki pemilik dan tidak akan dilacak. There have been 53 break-in attempts. Not one has got past the lobby. That's why we're gonna rob it. Just tell us how you can get past that security. We're not going in this way.
Going in that way. Di sisi lain, Nick yang sedang berada di area parkir bersama rekan-rekannya, tiba-tiba didatangi seseorang yang menyerahkan surat panggilan dari pengadilan. Ia terdiam sesaat saat mengetahui bahwa istrinya, Debbie, benar-benar mengajukan gugatan cerai. Dalam diam, Nick hanya bisa menerima kenyataan pahit tersebut. Sementara itu, Donnie mulai mempelajari rute dan kondisi sekitar bank guna menyusun strategi pelarian yang matang. Di waktu yang sama, Ray dan anggota lainnya tetap berada di markas, menganalisis sistem keamanan serta mempelajari denah ruangan yang akan mereka hadapi. They run on their own power supply, so they're unaffected by the brownout. The solve here is we run an EMP burst. Should take out the cameras and motion for about 30 feet. Where you get all this information from? You don't have to worry about that. Tak lama kemudian, muncul peluang bagi Donnie untuk melakukan pengintaian langsung. Seorang pegawai bank memesan makanan dari luar, dan Donnie memanfaatkan situasi tersebut dengan menyamar sebagai kurir. Dengan cara itu, ia berhasil masuk ke dalam bank dan mengamati kondisi di dalamnya secara detail. ID. Sign in, please. He's good, let him in. Sharon? That's me. Oh, How y'all doing? hello. Good. How you doing today? Thank you. Dalam aksinya, Donnie sempat menyimpan salah satu paket makanan di dalam toilet, meskipun tujuan dari tindakan tersebut masih belum diketahui. There he goes. Pada malam harinya, Ray dan komplotannya berkumpul di sebuah restoran untuk bersantai. Namun, suasana berubah ketika Nick tiba-tiba muncul dan menyapa Donnie seolah mereka sudah saling mengenal. Donnie segera menyadari bahwa Nick sengaja melakukan hal tersebut untuk memancing reaksi Ray dan memprovokasi situasi. Beruntung, ketegangan berhasil diredam dan tidak berkembang menjadi konflik terbuka. I really appreciate you popping off. Everything's all good. Excuse us. Come by. See you at the gym, Donnie. Namun, sepulang dari tempat itu, kecurigaan Ray terhadap Donnie semakin besar. Ia menginterogasi Donnie dan menanyakan identitas pria yang menyapanya tadi. Dalam tekanan tersebut, Donnie akhirnya tidak mampu lagi menyembunyikan kebenaran dan mengakui bahwa Nick adalah seorang polisi yang pernah menahannya. Talk. Motherfucker. I'm not no cop, alright? Now, he came to me, he know you. He know all of you. But I ain't tell him shit. He was sweating me. I ain't seen him since. I thought he'd leave us alone. So how much do they know? Nothing. I ain't tell him shit. Friday. Make sure he knows it's on. Merasa kesal karena situasi yang semakin rumit, Donnie kemudian mendatangi Nick yang saat itu sedang berbelanja di sebuah toko sepatu dan setelan jas. Ia meluapkan kekesalannya atas tindakan Nick yang dinilai justru memperkeruh keadaan. Dalam pertemuan itu, Donnie juga memberikan informasi penting bahwa pada hari Jumat akan terjadi sebuah perampokan besar di salah satu bank. You're protecting me on this. Ron, we got your back, bro. Don't worry about a thing. Di sisi lain, Nick yang dilanda tekanan akibat masalah pekerjaan dan kehidupan pribadinya memilih mencari pelarian. Ia pergi ke sebuah klub malam yang dipenuhi hiburan dan keramaian. Di sana, ia didekati oleh seorang wanita yang kemudian mengajaknya pergi ke sebuah rumah untuk menghabiskan waktu bersama. Namun, tanpa disadari, rumah yang mereka tuju ternyata adalah milik Ray Merriman. Wanita tersebut pun bukan orang biasa, melainkan bagian dari lingkaran Ray. Menyadari bahwa besok adalah hari Jumat, Nick diliputi kecemasan. Ia kemudian memutuskan untuk mengunjungi sekolah anak bungsunya. Kunjungan itu bukan tanpa alasan. Ia merasa bahwa apa yang akan terjadi esok hari berpotensi membahayakan nyawanya. Sehingga,
ia ingin memastikan dapat bertemu anaknya terlebih dahulu. When am I gonna see you again? Soon, sweetheart. Let me see you soon. I wanna come home. Me too. All right, you better get back to class, okay? I'm gonna see you later. Promise? I promise. Keesokan harinya, hari yang dinanti pun tiba. Ray bersama komplotannya terlihat sibuk mempersiapkan berbagai perlengkapan, termasuk senjata api yang akan digunakan dalam aksi mereka. Dalam kesempatan itu, Donnie juga diminta untuk membawa senjata, menandakan bahwa ia kini tidak hanya berperan sebagai pengemudi, tetapi juga turut terlibat langsung dalam operasi. Di sisi lain, Nick dan timnya melakukan persiapan serupa. Mereka memperbanyak amunisi dan memantapkan mental untuk menghadapi komplotan perampok yang dikenal sangat berbahaya. Meski demikian, keraguan tetap menghantui mereka mengingat lawan yang akan dihadapi adalah mantan anggota militer dengan pengalaman tempur yang mumpuni. Aksi perampokan dimulai dengan target sebuah bank kecil bernama Pico Rivera. Di lokasi tersebut, para perampok segera menguasai situasi dengan mengintimidasi para sandera. If you cooperate, if you follow directions, you will not be hurt. We are here for money, not for you. Mereka memaksa manajer bank untuk menghubungi pihak berwenang, menuntut uang sebesar 10 juta dolar Amerika, serta sebuah helikopter dalam waktu 1 jam. Menanggapi laporan tersebut, pihak FBI beserta aparat lainnya segera tiba di lokasi untuk melakukan negosiasi. Namun, para perampok telah memberikan ultimatum tegas. Setiap upaya negosiasi akan dibalas dengan pembunuhan sandera. Ancaman itu terbukti nyata ketika satu orang sandera tewas setelah pihak berwenang mencoba membuka dialog. Kejadian tersebut memaksa FBI menyetujui tuntutan mereka dengan permintaan tambahan waktu selama 90 menit demi mencegah jatuhnya korban berikutnya. Di tengah situasi tersebut, Ray menghubungi Nick yang sedang memantau dari luar. Ternyata sebelumnya Ray telah memanfaatkan wanita yang sempat tidur bersama Nick untuk mendapatkan nomor teleponnya. Melalui panggilan itu, Ray secara sengaja mengejek dan merendahkan Nick, menegaskan bahwa ia sedang berhadapan dengan penjahat profesional yang sulit dihentikan. I ain't cuffing up. That's okay. I didn't bring my cuffs anyway. Yeah, I can see that. Sementara itu, di lokasi lain, Mark berhasil membajak jalur komunikasi antara Bank Federal dan perusahaan Alameda, yang dijadwalkan mengirimkan uang sekitar pukul 2 siang dari Bank Pico Rivera. Dari sinilah terungkap bahwa aksi di bank kecil tersebut hanyalah bagian dari rencana yang lebih besar, yakni mengambil alih jalur distribusi uang menuju Bank Federal agar mereka dapat menyusup ke sana dengan lebih mudah. Untuk memperkuat skenario, para perampok meledakkan sesuatu di dalam bank, menciptakan kepanikan. Well, they just blew the vault. Salah satu agen FBI menduga ledakan itu bertujuan membuka akses ke brankas. Namun, Nick memiliki firasat berbeda. Setelah mempelajari peta gedung, ia mencurigai adanya rencana lain yang lebih kompleks. Tanpa ragu, Nick mendobrak sebuah pintu dan menemukan fakta mengejutkan. Sebuah lubang yang terhubung dengan saluran air. Everybody okay? Nick! Clear! Dugaan pun terbukti. Para perampok telah melarikan diri melalui jalur tersebut, meninggalkan lokasi untuk menjalankan rencana utama mereka. Nick segera menyusuri saluran air itu, mencoba menebak arah tujuan mereka. Setelah menemukan tangga yang mengarah ke permukaan, ia akhirnya menyimpulkan bahwa target sebenarnya adalah Bank Federal. Sementara itu, Ray dan Lev Fox yang menyamar sebagai petugas perusahaan Alameda berhasil memasuki Bank Federal menggunakan truk lapis baja yang sebelumnya mereka rampok. Kendaraan tersebut telah dimodifikasi sedemikian rupa agar menyerupai kendaraan resmi Alameda.
lengkap dengan muatan uang yang sesuai dengan jumlah pengiriman dari Bank Pico Rivera. You good to go? All right, thank Open you. the gate. Have a good one. Di luar gedung, Bosco bersiaga dengan tugas khusus, menyusup ke ruang pengontrol untuk memanipulasi aliran listrik. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang memaksa evakuasi sementara, sehingga area penghitungan uang dapat dikosongkan. Rencana pun dijalankan. Silverback, this is horsepower, I'm in. Green Peace, this is Silverback. Horsepower is in. Roger that, Silverback. Lights out. Okay, here we go. Going brown. Gotta shut down for a bit. All teams, go ahead and take 10. One at a time. Luigi, come on. Pemadaman listrik yang dilakukan Bosco membuat pihak bank menginstruksikan seluruh karyawan untuk keluar ruangan selama sekitar 10 menit. Akibatnya, area penghitungan uang menjadi steril tanpa kehadiran staf. Setelah situasi dianggap aman dan para petugas kembali ke ruang pengawas, Donnie yang sejak awal bersembunyi di dalam kotak uang yang dibawa truk Alameda segera keluar. Ia membawa sebuah alat EMP yang berfungsi untuk melumpuhkan sistem kamera pengawas, sehingga pergerakannya tidak terdeteksi. Gangguan pada sistem keamanan segera disadari oleh pihak pengawas. Mereka mencoba menghubungi petugas penghitungan uang bernama Luigi untuk memastikan kondisi ruangan. Namun, karena Luigi sulit dihubungi, seorang petugas akhirnya memutuskan untuk mencarinya ke kantin yang berada cukup jauh dari lokasi. You're clear. Go. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Donnie bergerak cepat. Ia mengumpulkan uang-uang yang ada, memasukkannya ke dalam beberapa bungkusan, lalu melemparkannya ke saluran pembuangan sebelum uang tersebut sempat dimusnahkan. Luigi, you're hot micing. You gotta let go of the talk button. You're stepping on the line. Dude, it's not me. Come on, we gotta check the 100 count. Let's go, get Junior, let's go. You got about a minute and a half, 2 minutes. Let's go. Luigi, you see anything, man? Yeah, we're good. There's nothing back there but dust. Setelah berhasil menjalankan aksinya di dalam bank, Donnie segera melarikan diri melalui saluran udara yang terhubung dengan area toilet. Ia membawa sebuah bungkusan yang ternyata berisi makanan cepat saji yang sebelumnya telah ia simpan. Strategi ini digunakan agar ia dapat keluar dari bank tanpa menimbulkan kecurigaan, dengan berpura-pura sebagai kurir makanan. Sorry, guys. Let me see your drop confirmation again. All right, there you go. Yeah, man, I don't have you signed in. Come on, man. I signed my name with a dude from the last shift, man. I don't know what to tell you. Go on, get out of here. Thank you.
Beberapa waktu kemudian, proses penghitungan setoran dari Bank Pico Rivera dinyatakan selesai dengan jumlah yang sesuai dengan data di Bank Federal. Tanpa menimbulkan kecurigaan, pihak yang terlibat dalam pengiriman tersebut pun meninggalkan lokasi. Di saat yang sama, Ray memerintahkan Bosco untuk membuntuti kendaraan limbah yang baru saja keluar dari bank. Karena di dalam kendaraan itulah uang hasil aksi Donnie telah disembunyikan. Move! Let's go! Get out! Come on! Rencana tersebut berjalan lancar. Kendaraan limbah berhasil dihentikan, dan komplotan itu segera membawanya pergi sebelum aparat kepolisian menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Truk tersebut kemudian dibawa ke tempat pembuangan untuk dihancurkan, dengan tujuan menghilangkan jejak dan barang bukti. Sementara itu, Nick yang baru tiba di lokasi segera menangkap Donnie yang saat itu tengah berjalan meninggalkan area bank. Melihat kejadian tersebut, Mark dengan cepat menginformasikannya kepada Ray bahwa salah satu anggota mereka telah diamankan oleh polisi. Dalam kondisi tertekan, Donnie akhirnya memberikan informasi bahwa Ray dan kelompoknya sedang berada di lokasi pembuangan limbah. Berdasarkan informasi tersebut, Nick dan timnya segera bergerak untuk melakukan pengejaran. Namun, di tengah perjalanan, Nick melihat sebuah mobil hitam yang ia yakini sebagai kendaraan Ray dan komplotannya. Dugaan tersebut terbukti benar ketika mereka terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang padat, memaksa Ray dan timnya berhenti. Menyadari situasi tidak menguntungkan, Ray mengambil keputusan untuk menghadapi polisi secara langsung di tengah kemacetan tersebut. Nick pun turun dari kendaraannya dan mulai mendekat, sambil memerintahkan warga di sekitar untuk segera menyelamatkan diri. Mengetahui hal itu, Ray pun bersiap dengan senjatanya. Get down! Get down! Down! Sheriff's Department, stay down! Tembakan yang dilepaskan menembus beberapa kendaraan di sekitar, bahkan mengenai salah satu anggota tim Nick di bagian dada. Situasi berubah menjadi baku tembak terbuka di tengah jalan. Ray memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri, sementara Nick segera mengatur strategi. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari jalur alternatif guna mengepung para pelaku, menyadari bahwa mereka sedang menghadapi lawan yang sangat terlatih. Dalam baku tembak yang intens, pergelangan tangan Nick sempat tertembak. Meski terluka, ia tetap memaksakan diri untuk melanjutkan pengejaran. Tembakan Nick akhirnya mengenai sisi dada Ray yang tidak terlindungi rompi anti peluru. Ray berusaha berlindung di balik mobil sambil menahan rasa sakit. Nick kemudian mengambil posisi lain, bersembunyi di balik kendaraan yang cukup jauh dari posisi Ray. Dalam kondisi kritis, Ray mencoba bangkit dan melakukan serangan terakhir ketika Nick sedang mengganti amunisi. Namun, upaya tersebut gagal setelah peluru kembali menembus bagian dada atasnya, membuatnya terjatuh lemah di atas aspal. Dengan kondisi yang sudah tidak memungkinkan untuk melawan, Ray akhirnya menyerah pada nasibnya. Amunisinya habis dan tubuhnya tidak lagi mampu bergerak. Untuk memastikan ancaman benar-benar berakhir, Nick pun melumpuhkannya. Don't do it. Told you.
Setelah situasi terkendali, Nick kembali menemui Donnie yang sebelumnya telah diborgol. Namun, ia terkejut mendapati bahwa Donnie telah berhasil melarikan diri. Lebih mengejutkan lagi, uang hasil perampokan yang mereka kejar ternyata hanya berisi sampah. Hal ini membuat Nick terdiam, mencoba memahami apa sebenarnya tujuan utama dari perampokan tersebut dan kemana uang yang asli telah dibawa. Beberapa hari kemudian, Nick teringat ucapan Donnie yang pernah menyatakan bahwa ia mampu mengendalikan seluruh lingkungan di sekitarnya. Hal itu memicu kesadaran baru. Nick segera menuju bar tempat Donnie bekerja dan mulai menyadari bahwa dalang utama dari seluruh rencana ini sebenarnya adalah Donnie sendiri. Jika ditarik ke belakang, terungkap bahwa Donnie telah merancang segalanya secara diam-diam. Ia mengkhianati Ray dengan bekerja sama dengan Mark, bahkan wanita yang bekerja di Bank Federal ternyata juga merupakan bagian dari rencananya. Donnie telah menukar kendaraan yang membawa uang dengan kendaraan lain yang berisi limbah. Sehingga apa yang dibawa Ray hanyalah sampah hasil penghancuran uang. Lebih jauh lagi, setelah berhasil melarikan diri dari pengawasan Nick, Donnie ternyata telah mengamankan seluruh uang hasil perampokan dengan cara menyembunyikannya di dalam ban kendaraan. Uang tersebut kemudian dikirim ke sebuah alamat di Panama, jauh dari jangkauan aparat hukum. Kini, Donnie terlihat berada di kota London, melanjutkan kehidupan barunya sebagai seorang bartender di sebuah bar. Di sana, ia bertemu dengan seseorang yang bekerja di sebuah toko berlian. Dari gelagatnya, tampak bahwa Donnie mulai merancang rencana baru, sebuah kemungkinan perampokan berikutnya. Dan, dengan demikian, kisah ini pun berakhir. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah, jangan terlalu cepat menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Buruk di matamu belum tentu buruk di mata orang lain. Dan yang baik di matamu ternyata bisa aja menjadi seorang pengkhianat. Kenali sebelum menghakimi. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ringkasan film-film menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Zona Film Series. Bye-bye!